sacrifice. Lord, I offer you my life. Shalom Bapak Ibu. Ada yang diberkati sepanjang minggu ini, amin. Mari kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan satukan hati di dalam doa. Bapak di surga, sungguh kami sangat bersyukur buat kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu, sehingga di pagi hari ini Bapak, kami anak-anak-Mu, umat-umat-Mu, bisa datang ke rumah-Mu, mencari wajah-Mu, memuji serta menyembah Engkau ya Bapak. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di pagi hari ini Bapak. Kiranya Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu yang nantinya akan menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan serta kerinduan hati-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kiranya Engkau juga memberkati seluruh anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang setia beribadah dari rumah mereka masing-masing ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Mari kita semua yang siap memulai ibadah ini dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin. Ya Bapak Ibu, silakan duduk Bapak Ibu. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan di pagi hari ini. Bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau nyembah Tuhan, kita bernyanyi bagi Tuhan, kita datang mengasihi Tuhan, kita datang berharap kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kita, Tuhan memegang tangan kita, Tuhan memegang hidup kita. Mari Bapak, kita siapkan hati kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanku. Aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih, kami percaya Kau Tuhan yang menyediakan, yang mencukupi segalanya. Oh, terima kasih Bapa, kami naikkan syukur di dalam nama-Mu Yesus. Oh, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu besar, oh kuasa-Mu besar,
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari bersama-sama katakan, hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia menjagaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari bersama-sama kita katakan, ku percaya, ku percaya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Yesus, ku percaya. Oh, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Yesus, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak
terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari lebih dahsyat lagi. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Berikan suara-suara yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Kau mulia Tuhan. Engkau ajaib. Engkau berkuasa ya Tuhan. Engkau yang menciptakan langit dan bumi ya Tuhan. Sungguh kuasa-Mu terlebih besar dari segala yang kami hadapi di dunia ini Tuhan. Engkaulah jawaban hidup kami ya Tuhan. Engkaulah kota benteng kami. Engkaulah gunung kudus kami Tuhan. Yesus, Bapa, ya Roh Kudus, penuhi hidup kami. Ampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni kami yang jauh daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau dekat padamu, bersekutu denganmu. Setiap jam kami memerlukanmu, setiap waktu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang bersyukur, rindu memuji-muji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan Yesus. Shalom. Saya percaya kita semuanya merindukan kehadiran Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan memegang tangan kita, sehingga semakin hari kami semakin berjalan dengan kuat oleh karena penyertaan Tuhan menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Saya percaya kita akan memuji-muji Tuhan. Tuhan akan memberikan damai sejahtera, sukacita yang berlimpah atas keluarga kita, atas anak-anak kita, atas orang tua kita, rumah kita, seisi rumah kita akan menjadi ucapan syukur bagi Tuhan kita. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita datang memuji-muji Tuhan kita. Menanaikan ucapan syukur bagi Tuhan kita. Haleluya. Memasuki
gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Come on. Sama-sama katakan, ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Tak berkesudahan, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah. Bersama-sama angkat tangan, katakan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Marilah berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita akan memuji-muji Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, kianlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintang. Berlari, berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Mari bersama-sama angkat imanmu, katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah
yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik kemuliaan nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dapat melalui transfer bank maupun lewat scan kode QR yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah mata kami tertuju kepadamu. Kasih-Mu Tuhan mengalir bagi setiap kami umat-Mu. Engkau menyatakan kasih-Mu. Engkau menyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami jemaat-Mu yang datang beribadah kepadamu pada saat ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekat-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Kami pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku. Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Perisaiku mengelilingiku, memeliharaku, anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku, anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Mata kami tertuju padamu. Kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekat-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Kami pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku. Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Mari bersama-sama katakan, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku, anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi,
hidupku, terjadi dalam hidup, terjadi dalam hidup kami Tuhan, terjadi dalam hidupku, terjadi dalam hidupku. Shalom my family. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama, kita merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam ulang tahun GBI Tiara Convention Center yang ketiga. Saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oh haleluya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Kita sembah Tuhan. Ialah masih kiara. Bukakan ya Tuhan pintu kemurahan-Mu, curahkan anugerah-Mu, curahkan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu bagi setiap umat-Mu. Dan hari ini hati kami meluap dengan ucapan syukur di saat kami merenungkan kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Jikalau sebentar lagi kami akan mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu dan pesan firman, Engkau yang mengurapi dan memberikan kekuatan yang baru.
serta kasih setiamu yang baru. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Mari kita yang diberkati Tuhan, yang siap bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Saya sebagai gembala mengucapkan Happy Church Anniversary GBI Tiara Convention Center yang ketiga untuk kita di bulan Agustus 2020 ini. Tanpa terasa kita telah bersama-sama memulai ibadah kita di GBI Tiara 3 tahun yang lalu. Dan tepatnya di bulan Agustus ini telah genap berusia 3 tahun. Dan kita bersyukur dan berterima kasih kepada semua jemaat yang setia untuk bersama-sama beribadah di GBI My Family Tiara Convention Center. Saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam perayaan ucapan syukur kita ini tidak seperti biasanya di mana kita ibadah di gedung, karena saat ini kita masih ibadah online. Tapi dimanapun saudara berada, baik di rumah maupun di kantor, kita tetap walaupun jauh secara fisik, tapi kita dekat secara hati. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Kristus, tema yang Tuhan berikan untuk kita di bulan Agustus ini adalah New Dimension in Service. Dan khusus untuk perayaan ulang tahun GBI Tiara ini, saya ingin membagikan tema True Service atau pelayanan sejati. Katakan bersama-sama, True Service. Saya percaya semua yang kita alami itu karena kebaikan Tuhan. Juga di anniversary yang ketiga dari GBI Tiara ini, saudara, kita mengingat di anniversary yang ketiga ini, maka tahun yang lalu semua pengerja-pengerja itu berkumpul untuk kita mengucapkan selamat ulang tahun. Dan juga kita masih mengingat bagaimana Tuhan itu memberkati dan menyertai semua jemaat yang setia di tempat ini sebagai keluarga besar GBI My Family. Dan pesan untuk kita di ulang tahun ini, Roma 12 ayat 11 yang menjadi ayat emas untuk bulan Agustus ini. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Saudara terkasih, kita tahu bahwa dalam hidup ini sesuatu yang kendor itu tidak cocok, tidak pas, dan tidak nyaman. Sebagai contoh, kalau seseorang itu celananya kedodoran, ya, maka tentunya dia tidak bisa leluasa untuk beraktivitas. Dan celana yang kedodoran itu membuat dia tidak bisa berjalan, apalagi berlari, karena kendor. Sepatu juga kalau kebesaran tidak akan membuat seseorang itu berjalan dengan sebagaimana mestinya. Harus sepatu yang pas agar dapat berjalan, berlari, beraktivitas dengan baik. Demikian juga fungsi karet. Kalau karet itu kendor, tidak ketat lagi, sulit untuk berfungsi dengan baik. Padahal dalam hidup ini, kita ini juga, Tuhan ini menciptakan kita agar kita dapat berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu, mari kita mulai melihat bagaimana keadaan kehidupan kita, kerajinan kita, dari skala 1 sampai 10. Kalau 1 itu yang paling rendah, 10 yang paling tinggi. Selama hampir 5 bulan ini, masa lockdown, PSBB, circuit breaker di rumah masing-masing, apakah kita ini kerajinannya makin meningkat dan tidak ada yang kendor? Ada amin? Nah, oleh sebab itu kita ingat bahwa firman Tuhan berkata kita harus mengenakan ikat pinggang kebenaran. Mengapa kita perlu mengenakan ikat pinggang kebenaran? Sehingga dalam hidup kita, kita selalu siap siaga
berjaga-jaga. Oleh karena hidup ini, kita harus memberikan kehidupan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Saudara, kita hari-hari ini melihat di mana-mana ada social distancing. Jadi social distancing itu artinya jaga jarak. Tidak boleh terlalu dekat, ya. Tadi kita lihat gambar yang naik sepeda motor ini, ya. Maka jaraknya harus dijaga. Nah, ini hanya secara gambar, tapi kita juga harus ingat mengapa perlu social distance. Restoran juga jaga jarak, meja demi meja, kursi demi kursi harus dijaga. Dan berbaris juga harus jaga jarak, tidak boleh terlalu dekat, harus 1 meter lebih. Dan kita harus ingat, yang lebih penting dari social distance ini adalah jangan sampai ada yang spiritual distancing. Beware of spiritual distancing, artinya secara rohani itu jauh, saudara. Yaitu secara rohani itu apinya, apakah masih berkobar-kobar untuk Tuhan? Di mana kita mengasihi Tuhan lebih lagi, lebih intim, dekat dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan dan firman Tuhan. Saudara, Pastor Luke ini sebagai gembala dan saya juga sering mengajar. Dan waktu mengajar di sekolah Alkitab, khususnya dalam sejarah, ya, sejarah kekristenan, sejarah gereja, kita mengingat dalam sejarah kehidupan. Mengapa di zaman dulu itu ada koin emas sebagai alat tukar? Kita tahu bahwa koin emas ini emas murni, tidak ada campuran apapun. Dan ini sebagai alat tukar yang sangat bernilai dan berharga, yang dapat ditukarkan dengan apapun, ya. Tetapi sejalan dengan perjalanan sejarah, kerajaan-kerajaan besar seperti kerajaan Romawi, oleh karena hidupnya itu mengalami kelesuan secara rohani dan mereka suka hidup berpesta pora dan berfoya-foya, maka kerajaan yang begitu jaya ini mulai mengalami kemerosotan secara ekonomi, secara budaya. Maka kita juga melihat Romawi mulai memakai tentara bayaran yang istilahnya mercenaries. Karena tidak ada yang mau jadi tentara yang mengabdi, maka mereka harus memakai tentara dari luar, tentara bayaran. Dan itulah yang menjadi salah satu sebab kejatuhan Roman Empire, kerajaan Romawi yang begitu besar. Karena tidak ada lagi yang namanya pengabdian atau service. Dan secara mata uang juga, koin emas itu mulai dicampur dengan kuningan, dengan tembaga, dengan perak. Dan itu nilainya turun, drop. Dan sampai hari ini kita melihat negara-negara modern tidak ada lagi yang memakai koin emas. Yang ada itu adalah uang kertas. Karena uang kertas paling gampang, tinggal dicetak saja, ya. Dan kita melihat negara-negara besar itu mencetak uang kertas besar-besaran. Istilah kerennya dalam bidang ekonomi quantitative easing, QE, yaitu untuk membuat mata uang itu makin banyak untuk stimulus ekonomi. Dan kita melihat sebabnya, akibatnya apa? Kita mulai melihat emas itu melonjak rekor yang belum pernah ada, yaitu sudah mencapai $2.000 lebih per ounce emas. 33 kilo lebih emas itu nilainya $2.000, bahkan lebih lagi, dan terus naik. Karena seluruh dunia mulai melihat kembali ke mata uang sejati, nilai yang paling berharga, emas yang ada sejak manusia diciptakan. Di Taman Eden sudah ada emas, bahkan sampai kekekalan di surga pun ada emas. Saudara yang terkasih, kita harus ingat, ini semua mengajar kepada kita ada yang nilai sejati, yaitu true value, yang ditemukan juga di dalam true service. Apa yang menjadi kunci untuk mengalami true service? Kita harus memiliki spirit of service. Katakan bersama-sama, spirit of service. Yaitu harus ada semangat pelayanan, ada roh yang menyala-nyala untuk melayani. Dan di pesan ulang tahun ini, saya ingin menyampaikan ada 3 kunci untuk mengalami true service dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus memiliki helpful spirit.
yaitu roh yang melayani, yang suka menolong. Ada satu semangat untuk suka menolong. Nah, mengapa ini penting? Karena di akhir zaman Alkitab katakan kasih kebanyakan orang itu menjadi dingin. Dan karena makin banyaknya kejahatan, kasih orang itu menjadi beku seperti es. Tetapi Tuhan ingatkan kita agar kita memiliki roh yang melayani. Kita ingat Ribka. Ribka itu seorang wanita yang memiliki roh yang melayani. Kita ingat ketika Ribka memberi minum kepada Eliezer, hamba Abraham yang mencari pasangan untuk Ishak, anak Abraham. Ishak itu adalah putra konglomerat Abraham. Dan untuk itu Eliezer berdoa supaya wanita yang terpilih adalah wanita sejati yang mencintai Tuhan, yang punya helpful spirit. Dan ternyata itu terbukti. Ribka bukan hanya memberi minum kepada Eliezer, tapi Ribka juga memberi minum untuk unta-untanya. Bayangkan saudara, seekor unta itu bisa minum puluhan galon air. Dan dikatakan di sini banyak sekali unta-unta itu. Tapi bagaimana semangat Ribka itu? Kejadian 24 ayat 17 mencatat, kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya dan berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Katakan amin. Saudara, bukankah ini luar biasa? Saudara melihat di ayat ini ada satu spirit of service, di mana Ribka itu memberikan added value, sesuatu yang lebih. Padahal Eliezer hanya minta minum sedikit, tapi Ribka berikan banyak. Dan bukan hanya banyak, Ribka mulai menawarkan agar unta-untanya juga semua diberi minum. Saudara, sejarah mencatat untuk memberi minum semua unta itu diperlukan paling sedikit 3 jam lebih. Karena unta itu minumnya, saudara, wow, bisa puluhan galon air, saudara. Harus ditimba dari sumur itu. Pertanyaannya, Ribka yang memiliki helpful spirit ini, apakah mengharapkan imbalan? Tidak. Apakah dia mengenal siapa Eliezer? Tidak. Apakah dia itu tahu bahwa akan ada hadiah dari Eliezer? Tidak. Tapi setelah itu kita mengingat kisahnya. Eliezer itu membawa dari tasnya itu begitu banyak emas. Emasnya itu entah berapa kilo, saudara. Coba bayangkan banyak wanita di sana, mungkin waktu tahu ini rupanya akan menjadi calon istri konglomerat. Wah, mungkin ada yang berkata, jangankan untanya diberi minum, di dorsmir aja sekalian ya. Sekalian aja dimandiin ya, agar dapat bonus. Tapi itulah kehidupan, saudara. Seringkali hidup ini Tuhan sedang menguji hati kita. Apakah kita memiliki inner beauty? Katakan bersama-sama, inner beauty. Apa itu inner beauty? Itu adalah kecantikan dari dalam, bukan hanya yang nampak dari luar. Itu tidak bisa dilihat hanya di foto-foto Instagram atau Facebook. Itu tidak bisa dilihat dari followersnya ada berapa, ada puluhan ribu atau ratusan ribu. No, itu hanya dilihat oleh one audience, yaitu Tuhan yang melihat hati kita. Itulah sebabnya di dalam 1 Petrus 3 ayat 4, firman Tuhan berkata, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Ada amin? Perhiasan yang sangat berharga ini di mana? Ini adalah manusia batinia yang tersembunyi, hidden man or woman. Jadi ini adalah beautiful inside. Siapa yang rindu dalam kehidupan kita?
kita memiliki hati yang melayani, hati hamba, inner beauty, yang rindu bersama-sama katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Saudara, selama 4 tahun gereja kita berdiri di GB My Family sejak 2016, maka saya mengingat ada jemaat-jemaat yang begitu setia. Dan seringkali jemaat yang begitu setia ini tetap ibadah bersama, baik di gedung gereja maupun online. Dan lebih luar biasa lagi, seringkali dalam gereja pelayanan kita mengalami yang namanya saat-saat membutuhkan pertolongan. Seperti ketika 5 roti 2 ikan, hanya pas-pasan, tapi Tuhan melakukan kuasa pelipat gandaan. Karena kita melihat ada jemaat yang setia, yang tetap mendukung di dalam doa, persembahan. Bahkan dalam persembahan itu seringkali tidak ada yang tahu siapa yang memberi. Kalaupun tahu, hanya kita yang tahu dan Tuhan yang tahu. Dan secara khusus Pastor Lu ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua jemaat yang tetap setia mendukung pelayanan gereja kita, baik melalui persembahan persepuluhan, ucapan syukur, pembangunan umum, dan juga persembahan-persembahan yang lain. Kiranya Tuhan yang memberkati saudara semua berlimpah-limpah. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang terkasih, syarat untuk helpful spirit ini, maka kita melihat hati kita perlu ikhlas seperti Ribkah. Kemudian perlu menerima hikmat dari Tuhan, wisdom. Dan kita ini harus tangguh, resilient. Karena di zaman seperti saat ini, yang dibutuhkan itu adalah kreativitas. Ada amin? Ada hikmat. Siapa yang menyangka ketika ada satu ide saja yang nampaknya kecil, itu dapat berubah jadi besar karena saudara setia. Saya teringat bagaimana logo Nike itu diciptakan. Saudara tahu bahwa logo Nike ini, penciptanya, kreatornya hanya mendapatkan upah $35. $35 ini adalah biaya untuk jasa servis membuat logo ini. Karena logo ini didesain oleh Caroline Davidson di tahun 1971. Sebenarnya logo ini nama aslinya The Strip, lalu berubah menjadi The Shoes. Dan akhirnya ketika sepatu Nike mau memakai ini, maka Caroline itu hanya menerima $35 dan itu menjadi logo Nike. Tapi siapa yang menyangka Nike sekarang nilainya itu bilioner, yaitu multimiliaran US dollar, hanya dari satu logo sederhana. Apa artinya? Artinya hidup kita, ketika kita helpful spirit, kita ini akan menerima berkat, yaitu berkat karena rajin, diligence. Katakan bersama-sama, rajin. Alkitab mencatat begitu banyak ayat tentang rajin. Amsal 10 di ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal 12 ayat 24, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Amsal 12 ayat 27, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga.
Amsal 21 ayat 5, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Jadi pesan untuk kita pada hari ini, mari kita rajin. Amin. Saudara, kita ingat di negara kita banyak yang perlu melapor pajak, isi SPT ya. Kita masih ingat biro jasa itu sering ada kategori untuk yang ngisi SPT atau ngisi laporan pajak. Dan salah satu istilahnya bagi yang pekerjaannya nggak jelas itu adalah mocok-mocok ya. Mungkin ada yang pernah mendengar istilah ini, mocok-mocok ya. Artinya kerjanya nggak jelas saudara, hanya duduk-duduk saja dan tidak ada pekerjaan yang pasti. Tetapi Tuhan ingatkan kita, jangan sampai ada yang hanya mocok-mocok. Padahal waktunya untuk kita belajar selama di rumah. Mari belajar skill yang baru, belajar bahasa yang baru, bahasa Mandarin, bahasa Inggris ya, atau bahasa Jerman, bahasa apa saja saudara. Karena kita harus gunakan waktu. Siapa tahu suatu hari akan ada interview kerja, saudara punya kelebihan karena punya bahasa yang dimengerti saudara, yang tidak dimengerti orang lain. Contohnya, ada yang tahu bahasa Jepang saja, dia dapat promosi karena banyak klien perusahaan itu orang Jepang. Mungkin itu bahasa Inggris. Suatu hari saya mendengar kisah seorang anak muda, bahasa Inggrisnya dia pede sekali. Dia pikir dia sudah mengerti. Dan setiap kali kalau bertemu orang, maka orang itu berkata, take a seat ya. Take a seat ya. Di mana saja dia mendengar take a seat. Tapi heran saudara, di mana anak muda itu kalau hadir, selalu kursi-kursinya ada yang hilang ya. Kursi kantor hilang, kursi balai pertemuan hilang ya. Akhirnya ketahuan anak muda ini, dipanggil. Kenapa setiap kali kamu hadir kursi ada yang hilang? Dia bilang, loh karena dibilang take a seat, saya ambillah kursinya. Take one, take two ya kan. Semua diambil kursinya. Padahal take a seat kan artinya silakan duduk ya. Jadi hanya beda tipis, tapi dia pikir dia ngerti. Akhirnya semua kursi dia borong saudara, dia ambil. Lalu ada orang yang kalau kerjanya itu bermalas-malasan, tidak pasti, akhirnya dapat istilahnya kepo. Saudara tahu kepo itu artinya apa? Bahasa Inggrisnya knowing every particular object. Semua dia ingin ikut campur. Semua itu dia selalu pengen tahu masalah orang lain. Dia selalu penasaran. Dia selalu pengen tahu segala hal. Jadi akhirnya menjadi apa? Maaf saudara, sok tahu, sok kenal, dan sok pintar. Dia mau jadi reporter dunia. Jadi kalau ada masalah dari kawan dekatnya, dia yang duluan tahu, dia yang duluan laporkan, dia yang duluan taruh di WhatsApp, dia yang duluan sebarkan semua. Kata pada di sebelah Bapak Ibu, jangan kepo ya. Jangan jadi orang yang knowing every particular object. Apalagi hari-hari ini ada yang jadi interrupter. Saudara, karena kurang kerjaan, hidupnya apa? Jadi komentator, jadi kritikus, jadi gosiper, jadi penyindir, dan orangnya jadi negatif. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Karena kurang kegiatan. Dan akhirnya pelayanan itu bukan lagi pelayanan yang murni dari hati. Padahal kita tahu hidup adalah pelayanan. Ketika orang tidak menjaga lidah, perkataan, kata-kata itu bisa melukai orang, bukannya membangun. Oleh sebab itu seluruh jemaat, Pastor Luke ingatkan, mari kita memakai lidah kita, mulut kita untuk memuji Tuhan, untuk membangun sesama kita, untuk mendoakan. Karena ada yang namanya ATM doa. ATM doa ini penting, yang Tuhan sudah depositkan dalam hidup kita. Ada sukacita, ada kasih, ada damai sejahtera, ada kemurahan Tuhan. Dan pinnya itu, kode pinnya itu prayer, doa. Siapa yang rindu dalam hidup kita, kita selalu melihat kasih Tuhan hadir. Dan kita selalu menjadikan mulut kita untuk memuji Tuhan. Yang rindu, mari kita bersama-sama katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ada amin? Kunci yang kedua untuk kita mengalami true service, kita harus memiliki faithful spirit. Kata bersama, faithful spirit, yaitu hati yang setia. Di 1 Korintus 4 di ayat 2, firman Tuhan berkata, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Kata bersama-sama, dapat dipercaya. Yang Tuhan cari itu adalah orang yang dapat dipercaya. Apakah saudara termasuk kategori itu? Dapat dipercaya oleh majikan, direktur, board of director, BOD, bahkan BOC, board of commissioner, komisaris, percaya. Saudara, itulah yang dialami oleh Yusuf. Yusuf dalam hidup ini mengalami begitu banyak proses. Sebenarnya Yusuf itu adalah anak kesayangan dari ayahnya Yakub, tapi karena Yusuf diproses agar true service keluar dari hidupnya, sehingga di Kejadian 39 di ayat 3 kita melihat, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan atas segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Inilah yang namanya beautiful attitude. Saudara, Yusuf itu dia dipromosi Tuhan karena di rumah Potifar dia dapat dipercaya. Sendok garpu Potifar nggak ada yang hilang, sandal jepitnya nggak ada yang hilang, semua yang mahal-mahal tidak ada yang hilang. Dan Yusuf dipromosi. Bahkan dia waktu dilempar ke penjara, Yusuf dipercaya kepala penjara, menghandle semua yang ada di penjara itu. Bayangkan, ini tanggung jawab yang besar. Dan Yusuf itu terbukti setia sampai akhirnya Firaun mempercayakan semua. Saudara, bayangkan bagaimana itu bisa terjadi. Oleh karena faithful spirit. Yusuf itu adalah good steward, seorang penilik, pengelola, pengurus yang setia. Sehingga kita melihat di lumbung yang ada di Mesir yang penuh dengan simpanan gandum, tidak ada yang hilang, tidak ada yang bocor, tidak ada yang dicuri. Bahkan kita melihat Kejadian 47 ayat 14, seluruh perputaran uang yang ada di Mesir, apa yang terjadi? Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu kemana, saudara? Ke dalam istana Firaun. Ayat 20, lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik siapa? Firaun. Saudara, bukankah ini ajaib? Ketika kekayaan satu negara, satu bangsa begitu banyak, semua itu Yusuf percayakan kepada Firaun. Tidak ada yang dia simpan, yang dia ambil. Pertanyaannya hari ini, apakah kita dapat dipercaya? Ini yang Tuhan cari, true service. Kalau kita dapat dipercaya dengan karunia yang Tuhan berikan, kesetiaan kita, ujian waktu menunjukkan kita tetap setia, kita mau ikut Tuhan, kita mau benar-benar beribadah. Amsal 28 ayat 20 katakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Bukan sedikit, saudara, banyak. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Artinya
Tuhan tidak mau kita hanya cari jalan pintas. Tuhan mau kita mencari jalan Tuhan, yaitu jalan kesetiaan. Yang percaya katakan amin. Kesetiaan itu akan mendapat berkat. Kita tahu perusahaan yang hari ini meroket itu adalah Zoom. Di mana-mana orang memakai Zoom. Tapi tahukah saudara, di awal mulanya di 2013, di bulan Januari, Zoom itu nilainya, valuasinya hanya 24 juta dolar. Lalu naik menjadi 49.300 juta dan terus naik menjadi miliaran. Dan bulan Juni 2020, Zoom nilainya sudah 66 miliar US dollar. Inilah yang menjadi upah dari kesetiaan, pantang menyerah, dan dia terus ingin maju. Sehingga Mr. Eric ini akhirnya terus naik. Mengapa? Di zaman sekarang ini kita perlu pertolongan Tuhan. Ada amin? Karena Albert Einstein katakan dalam satu peta, you cannot use an old map to explore a new world. Seseorang itu tidak dapat memakai peta tua untuk menjelajah dunia yang baru. Jadi ini dunia yang baru di era new normal. Saudara jangan pakai cara lama, amin. Jangan pakai peta yang lama lagi yang sudah kadaluarsa, expired. Mari kita minta hikmat dari Tuhan. Karena hidup ini ada journey of success. Dan dalam journey perjalanan ini mungkin di tingkat bawah itu banyak strugglesnya. Saudara lihat orang sudah mau quit, menyerah, tapi terus keep working. Akhirnya menjadi seorang yang berhasil, mendapat better life. Semua ini adalah journey of success. Pastor Luke, dalam journey ini apa yang harus kita miliki? Saudara, jangan lihat kekurangan saudara, tapi lihat apa yang sudah Tuhan berikan sebagai kelebihan, sehingga kita dapat melayani, baik di dunia marketplace, sebagai pengusaha, kaum profesi, maupun di dalam dunia pelayanan, di mana saja saudara dapat melayani Tuhan. Oh, Pastor Luke, saya punya kekurangan. Seperti Musa katakan, saya ini kekurangan, saya kurang pintar berbicara. Saudara, Musa juga dapat dipakai Tuhan. Dan dalam kisah modern ada yang namanya Mr. Bean. Saudara tentunya pernah menonton Mr. Bean ini. Mr. Bean ini banyak sekali stasiun TV yang sudah menolak dia. Got rejected by many TV shows due to his speaking disorder and stammer problems. Dia punya masalah. Dia itu gugup, gagap. Dia itu ngomong tidak pintar. Tapi siapa tahu dengan filmnya tidak perlu bicara. Dan banyak orang suka. Yang penting bisa buat orang tertawa. Amin. Apalagi di zaman sekarang banyak yang stres, saudara. Banyaklah nonton Mr. Bean, ya. Amin. Supaya lepas, jangan kecewa. Banyak berdoa, saudara, itu yang paling penting. Dan sekarang Mr. Bean kita tahu dia mendapat show yang baru. Mr. Bean itu global success dan dia menjadi sangat terkenal. Mengapa? Ciri dari faithful spirit itu setia sampai akhir. Amin. Dalam hidup ini mari kita checklist. Ada 4 macam pengikut. Kita yang mana, saudara? Apakah yang kategori tinggi tuntutan tapi rendah komitmen? Wah, tuntutannya banyak. Ini yang istilahnya high maintenance atau high maintenance, ya. Orang Amerika bilang, ini maintenance-nya tinggi, perawatannya, tapi komitmennya rendah. Sebentar-sebentar sudah caw, ya kan? Tidak bisa lama. Ada yang tinggi tuntutan, tinggi komitmen. Ini oke, lumayan. Ada yang rendah tuntutan, rendah juga komitmennya. Tapi yang paling bagus adalah yang rendah tuntutan dan tinggi komitmen. Mari saudara, kalau kita mau true service, jadilah setia, komitmennya tinggi. Apa yang dikatakan ditepati, kita ucapkan, kita penuhi. Itulah serving heart. Kalau kita memiliki serving heart ini, mari kita lihat seorang wanita yang luar biasa ini, yaitu wanita yang mengurapi kaki Yesus. Apa yang dia miliki? Saudara lihat, dia itu tidak diundang. Apapun yang dia lakukan, dia berikan narwastunya yang terbaik. Dia tidak minta imbalan apapun, tapi dia mengurapi kaki Yesus dengan rambutnya. Siapa yang rindu dalam hidup kita, kita memiliki serving heart? Yang rindu, mari kita katakan, beriku hati untuk menyembahmu,
Beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Ada amin? Mari kita di ulang tahun ini kita bawa narwastu kita yang paling berharga, persembahan untuk kita memuliakan Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, yang Tuhan minta untuk true service, kita memiliki strong spirit. Kata bersama-sama, strong spirit. Bagaimana cara kita mendapatkan strong spirit, Pastor Luke? Kita harus memiliki iman dan imun. Kata bersama-sama, iman dan imun. Amin. Nah, ini penting, iman, yaitu kalau ada tantangan, ada panah api, saudara punya perisai iman, shield of faith. Tetap percaya Tuhan. Jangan ada yang imannya luntur. Amin. Dan imun, kita harus punya vitamin. Vitamin C, saudara, banyak. Konsumsi vitamin C, jaga kesehatan, jaga imun. Ada amin? Jaga iman dan imun. Siapa yang memiliki ini? Daud, saudara. Daud itu adalah seorang yang terbukti, pelayan raja, servant yang begitu setia. Sebagai hamba dia setia pada raja, dia tetap setia membawa rantangan untuk kakak-kakaknya di medan perang. Dan kemudian Daud ini juga adalah worshiper, pemetik kecapi yang tetap setia melayani tanpa pamrih. Sampai jadi raja pun dia setia menyembah Tuhan dan berdoa, mencintai firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita baca Alkitab bersama-sama, renungkan firman melalui grup baca Alkitab kita. Saudara, Daud juga adalah pembawa senjata, armor bearer. Saudara tahu pembawa senjata tugasnya itu jadi bumper, saudara. Hanya bawa senjata, bukan dia yang pakai. Dia yang jadi bumper, jadi perisai. Tapi Tuhan melindungi Daud. Sehingga kita melihat ada ciri dari strong spirit. Strong spirit itu harus punya daya tahan, resilient. Strong spirit harus tidak cepat bosan, stable, stabil orangnya. Tidak suka gonta-ganti pekerjaan, gonta-ganti aktivitas, cepat bosan. Dan strong spirit tepati janji, committed. Apakah saudara ada tipe pribadi yang tepati janji? Amin. Karena kalau kita tepati janji, kita akan hidup berhasil. Saudara ingat Walt Disney? Walt Disney pernah berkata, you need to believe in yourself before anyone else believes in you. Jadi yang pertama kita harus percaya. Percaya Tuhan itu sanggup melakukan sesuatu yang ajaib. Sehingga kita melihat Disneyland itu terjadi karena ada seorang yang optimis. Kalau saudara ada tipe orang yang naik bus, lihat pemandangan saudara ini di sebelah kiri atau kanan. Apakah saudara terus melihat, waduh kenapa banyak jurang, kok banyak sekali batu-batuan. Atau saudara lihat pemandangan yang indah, seperti yang tersenyum ini, yang lihat busnya pemandangan. Saudara, hidup ini kita harus positif, jangan negatif. Optimis, jangan pesimis. Kita lihat seorang anak yang memakai sepatu. Saudara, dikatakan always remember those who give up their good for your better. Ada yang mungkin protes, kok anak kecil ini sepatunya beda, diketawain, dicemooh orang. Tapi saudara, dia punya papa dan mama yang begitu mencintai dia, yang karena begitu sayang pada dia, mereka rela memberi satu dari dua sepatunya untuk anaknya, sehingga mereka itu hanya berjalan tanpa sepatu. Oleh karena mereka mencintai anak ini.
Mungkin kita ingat hidup kita dulu seperti anak ini, terbatas, sederhana, tidak punya apa-apa. Tapi apakah kita selalu mengucap syukur? Dan kita ini jangan mengeluh, jangan komplain. Bersyukurlah, karena Tuhan selalu punya cara untuk menolong. Ada amin? Saudara, ada satu kisah sebagai penutup sebelum kita berdoa. Saudara, kita melihat hidup ini. Ada seorang bapak, dia punya kumpulan kerbau yang banyak. Kita tahu kerbau itu aset, saudara. Mahal ternak ini. Ya, di Alkitab juga. Seorang bapak ini, dia punya 3 anak. Dan kekayaannya ada 19 ekor kerbau. Lalu mendekati akhir dari hidupnya. Maka bapak ini, dia memanggil anak-anaknya. Dia mau bagi warisan, saudara. Untuk 3 anaknya. Kalau istilah sekarang hibah, saudara. Atau warisan, ya. Setengah untuk anak pertama. Akhirnya anak pertama itu dapat setengah. Tapi setengah itu begitu dikalikan 19 ekor, 9,5 ekor. 1/4 untuk anak kedua dapat 4,75 ekor kerbau. 1/5 untuk anak ketiga, 3,8 ekor kerbau. Ketika bapaknya sudah tiada, maka 3 anak ini ribut. Kenapa ribut? Kembali ke sana dulu. Karena ini semuanya, saudara, ini angkanya kan angka ganjil. Gimana bisa bagi kerbau dengan ini? 9,5 gimana baginya? Ayo. 4,75, 3,8 ya. Tidak ada yang bisa membagi ini. Tapi saudara, ada seorang bapak, kawan baik, sahabat dari bapak yang memberikan kerbau ini. Dia hanya punya seekor, katakan berapa? Seekor saja. Tapi bapak yang miskin ini hidupnya sederhana. Dia punya giving spirit. Dia mau melayani. Akhirnya dia relakan, sudahlah, kalian jangan ribut. Ini saya punya seekor, saya berikan kepada kalian. Jadi totalnya berapa? 19 tambah 1, 20 ekor. Dan ternyata waktu 20 ini baginya jadi gampang, benar. Setengah itu dari 20 dapat 10 ekor anak pertama. Anak kedua dapat 1/4 dari 20, 5 ekor. Anak yang ketiga 1/5 dari 24 ekor. Semua dapat yang utuh. Amin. Semua dapatnya utuh, nggak ada lagi yang pecahan. Ajaibnya saudara, totalnya 10 tambah 5 tambah 4 berapa? 19. Ada sisa lagi 1 ekor. Daerahnya 1 ekor itu dikembalikan pada bapak tadi. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Bukan itu ajaib? Waktu bapak ini menabur, dia dapat kembali. Tuhan lebih luar biasa lagi. Kalau kita memberi, saudara, bukan kembalinya 1, kembalinya berkali-kali lipat. Bagaimana caranya Pastor Lu kita dapat menerima ini? Pesan untuk kita di ulang tahun ini. Mari kita dukung pemimpin, support. Sebagai gembala saya bersyukur Bapak Ibu mendukung pemimpin. Bagaimana cara kita support leaders kita? Mari kita sepakat dengan pemimpin. Ada amin? Mari kita ringankan beban pemimpin. Mari kita setia sampai akhir. Dan hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Melalui ulang tahun gereja kita ini, saya mau katakan, pembangunan GB Podomoro terus berjalan. Dan dengan anggaran 18 miliar, saudara, ya, GB Podomoro, saudara, sekarang setelah berjalan 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, dana yang terkumpul itu adalah sekitar 4 miliar. Jadi kita masih perlu 14 miliar. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur, saudara lihat ada rekening GB Podomoro, pembangunan rumah Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang memberkati semua Bapak Ibu berlimpah-limpah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya ingin mengundang Bu Ros. Kita bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Dan kita akan berdoa bersama. Dan saya percaya kemurahan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita jadikan ini sebagai lagu di dalam kehidupan kita, yaitu kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, mari jadikan ini doa kita bersama-sama dalam kehidupan ini. Inilah hidupku, ya Tuhan, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik, ya Tuhan. Jadikan kami terang, yes Allah.
Mari bersama-sama kita katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Yesus, Yesus, bukakan ya Tuhan tingkap-tingkap langit-Mu. Curahkan berkat ulang tahun dari gereja-Mu kepada semua jemaat-Mu dalam nama Yesus. Engkau memakotai tahun dengan kebaikan. Engkau memberikan kelimpahan dan kemurahan. Engkau menyertai seluruh perjalanan umat-Mu. Berkatilah semua anak-anak-Mu yang setia, yang terus berdoa, beribadah bersama di wadah GBI My Family. Demikian firman Tuhan. Aku menyertai setiap anakku yang setia. Ketahuilah, sudah tersedia mahkota bagimu yang setia, yang mengembangkan hidupnya, talentanya sebagai persembahan yang menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Yes, haleluya. Engkau berikan kekuatan, Engkau memberikan semangat yang baru, Engkau memberi kesehatan, kasih setiamu, kasih karuniamu dan kasih sayangmu kepada semua jemaatmu. Haleluya. Panjang umur, hidup yang berhasil. Terima dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, mari kita ini berkati Tuhan bersama-sama, katakan amin. Saudara terkasih, kita akan mendengar beberapa pengumuman. Dan yang pertama, kita bersyukur atas kesetiaan untuk beribadah. Dan kita nanti akan melihat cuplikan dari video ulang tahun dari gereja kita. Dan juga setelah itu kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikannya, di mana kita walau tetap ibadah online untuk saat ini, Bapak Ibu yang rindu sudah dapat ikut menara doa Selasa dan doa Sabtu di Palladium pada jam 10. Dan kami mengajak Bapak Ibu untuk setia beribadah bersama kita. Juga ada call online secara Zoom. Dan kita akan ada banyak topik yang menarik untuk bulan Agustus ini. Hidup sehat dan juga pelayanan di marketplace untuk kaum profesi dan pengusaha. Dan mari kita semuanya ikuti bersama-sama. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu
sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Puji Tuhan, hari ini kita semua berkumpul di tempat ini. Kita sama-sama merayakan hari yang sangat spesial, hari yang penuh dengan ucapan syukur. Kita sama-sama merayakan hari ulang tahun di mana GB Tiara genap berusia 3 tahun. Mari saya mengajak kita semuanya dimanapun kita berada, kita sama-sama nyanyikan lagu Happy Birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umur di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yuk kita tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Ayo kita potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Bersama-sama kita siapkan hati kita, kita sama-sama arahkan hati kita. Kita berdoa buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Doa akan dipimpin oleh Bapak Ben Hur. Kita sama-sama satukan hati. Bapa, kami bersyukur di tengah-tengah sukacita kami Tuhan pada hari ini, mengingat kebaikan Tuhan yang sudah memberkati gerejamu GBI Tiara yang sudah genap berusia 3 tahun pada hari ini. Bapa, kami percaya Engkaulah yang menjadi kepala atas gereja. Dan kami percaya Tuhan, gereja ini Tuhan akan menjadi berkat dan menjadi wadah yang luar biasa di kota Medan untuk membawa umat-Mu dan jemaat-Mu menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan, menjadi mempelai-mempelai Kristus yang akan berdandan cantik, atraktif dan menarik di hadapan-Mu. Berkati secara khusus Bapak Gembala yang sudah Tuhan tuntun, Tuhan tunjuk Tuhan untuk membawa gereja dan mempersiapkan umat-Mu menjadi umat yang layak. Dan kami juga berdoa secara khusus Bapak, buat Bapak Gembala, Pastor Luke dan Ibu dan keluarga Tuhan. Tambah-tambahkan kasih karunia-Mu, hikmat dan pertolongan dengan kuat kuasa Roh Kudus ada bagi hamba-Mu Tuhan. Untuk sungguh-sungguh Tuhan memimpin kami semua gereja yang ada di jajarannya Tuhan. Demikian secara khusus kami juga berdoa buat Pastor Wirianto yang Tuhan tetapkan Tuhan untuk mengkoordinir Tuhan GBI Tiara. Kami berdoa Tuhan bagi hamba-Mu Pak Wirianto dan
dan keluarga. Tuhan memberkati, Tuhan menambah-nambahkan hikmat, menambah-nambahkan otoritas, kuasa dan kemampuan bagi hamba-Mu untuk mendrive gereja ini Tuhan, sehingga gereja ini boleh menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, tidak lupa Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, umat Tuhan yang beribadah di gereja GBI My Family ini, Tiara Convention Center. Kami berdoa dimanapun semua keluarga-keluarga dan semua hamba-hamba Tuhan yang sudah bersama-sama sepanjang berapa tahun ini Tuhan bersama melayani. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, Tuhan yang memegang tangan mereka semua, Tuhan yang berjaga-jaga dan melindungi mereka semua Tuhan, menghalau segala ketidakbaikan dari hadapannya, wabah dan sakit penyakit jauh dari keluarga-keluarga dan kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur sekali lagi. Untuk ke depan kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati gereja ini Tuhan, sekali lagi Tuhan, sekali lagi menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan, gereja yang akan berjalan untuk semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang bersuka cita bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami dari GBI My Family mengucapkan Happy Church Anniversary yang ketiga dari GBI Tiara Convention Center. Kami berterima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan, kesetiaan dan juga dukungan dari semua jemaat GBI My Family Tiara Convention Center, baik di dalam doa, dukungan dan juga persembahan untuk menjalankan amanat agung dan memberkati seluruh jemaat dan tubuh Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua jemaat GBI Tiara berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk hari ini, ibadah yang Engkau sertai dan berkati di ulang tahun gerejamu yang ketiga di GBI My Family cabang Tiara Convention Center. Engkau memberkati seluruh umatmu, seluruh anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati doa, kesetiaan dan juga persembahan dan juga kebersamaan dari semua anak-anakmu di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan di setiap departemen, jemaat-jemaat yang terus setia bersama-sama. Kau berkati keluarga demi keluarga, berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur, penyertaan dan pemeliharaanmu, dan juga berkat kemurahanmu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberikan hikmat untuk bangsa dan negara kami, seluruh pemimpin dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Kabinet, Kementerian, dan juga seluruh lembaga MPR, DPR, DPRD, seluruh aparatur negara. Tuhan Engkau berikan hikmat untuk mengatasi segala sesuatu dan memberikan pemulihan bagi bangsa kami. Kami juga berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, damai sejahtera sentosa di dalam puri-Mu dan di dalam lingkungan tembok-Mu, dan kiranya mencintai-Mu mendapat sejahtera sentosa. Jikalau sebentar lagi kami akan menutup ibadah pada hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk menerima berkat dari-Mu. Mari kita bangkit berdiri, arahkan hati kita dan tangan kita, dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya, memulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus, bersama-sama katakan amin.
Amin. Selamat hari Minggu. Happy Church Anniversary. Tuhan Yesus memberkati. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in Him. Everything I need. Christ, my all in all, joy in my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in You. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in You. Everything Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap tak ku lewati, sebab Engkau sertaku.